Tiga poros politik meramaikan Pilkada DKI Jakarta. Poros terakhir yaitu Gerindra PKS terbentuk beberapa jam sebelum pendaftaran pasangan calon ditutup di KPUD Jakarta. Jakarta tak bisa dipungkiri merupakan barometer politik nasional. Itulah mengapa Pilkada Jakarta selalu merebut perhatian dan berlangsung panas hampir di setiap tahapannya. PDI Perjuangan yang menguasai kursi mayoritas di DPRD Jakarta akhirnya bergabung dengan Nasdem, Hanura, dan Gerindra. Blok politik ini mengusung pasangan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat. Kali ini PDIP dan Megawati Soekarno Putri menjadi kingmaker. Setiap kartu yang dibuka mereka mempengaruhi konstelasi politik Jakarta. Partai lain menanggapi langkah PDI Perjuangan. Partai Demokrat misalnya membuka komunikasi dengan PPP, PKB, dan PAN. Lewat pertemuan yang alot dan intensif di kediaman SBY di Cikeas, 4 parpol ini mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Pasangan ini terbilang kejutan. Sama-sama baru dalam politik praktis. Duet militer sipil yang mengusung tema Jakarta untuk rakyat. Dua partai tersisa, Partai Gerindra dan PKS, lebih alot lagi saat menetapkan pasangan calon di rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Setelah hampir 2 hari berjibaku, akhirnya mereka menetapkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai pasangan yang maju di Pilkada Jakarta tahun 2017. Ya, dua poros penantang Ahok itulah topik yang kami angkat dalam The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika. Lalu ada Samsudin Haris, peneliti senior dari LIPI. Di sebelah kiri saya ada Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headline. Sesudah sempat turun, naik lagi, ini kata Pak SBY, pilkada rasa pilpres. Iya, sangat menarik. Dan saya rasa saya setuju dengan pernyataan Pak SBY ini pilkada rasa pilpres. Coba bayangkan ini rasa pilpres 2014 antara Teguh Umar dan Hambalang atau Jokowi dan Prabowo. Tapi kan tetap di belakangnya ada Ibu Mega. Lalu rasa pilpres 2004 antara Teguh Umar dan Cikias. Itu antara Ibu Mega dan Pak SBY pada waktu itu, dan digabung itu, jadi satu, jadi tiga. Jadi kira-kira jadi tiga. Kalau dilihat pertempurannya begini, rivalitas pilkada DKI itu sangat menarik. Tetapi belum tentu menentukan hasil akhir. Oh, kenapa? Hasil akhirnya bisa. Nanti Mas Yunarto dan kawan-kawan mungkin bisa bicara. Tapi memang kalau dilihat koalisi-koalisinya ini memang kerja keras di hari-hari terakhir, Mas BAM. Iya, dan saya sih melihat ada sesuatu yang menarik ya, bahwa pertama semua calon ini tidak ada satupun yang sebetulnya boleh bilang kader partai. Betul. Ya kan, karena ternyata tidak ada kader partai yang layak dijual, sehingga harus mencari orang di luar kan partai. Jarod dari partai, Kecuali Sandi Jarod juga. Ya, Jarod tuh wakil tapi ya. Wakil. Orang praktis ketika ngomong Ahok Jarodnya hampir tidak di-mention. Nah, kita lihat adalah figurnya Pak Ahok, figurnya Anies, dan figurnya Agus Harimurti. Semuanya bukan orang kader partai. Bukan orang yang aktif di partai. Bahkan di keluarga SBY pun sebenarnya kader partainya kan adiknya, tapi yang maju kakaknya, ya kan? Jadi ada apa nih? Ada semacam ketidakpercayaan pada kader partai, dan menurut saya ini bukan cuma di Indonesia. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Filipina dengan Duterte, apa yang terjadi di Inggris, apa yang terjadi di Amerika dengan Trump, memang kelihatannya ada kelompok massa menengah bawah yang kehilangan kepercayaan dengan ruling elite ya, pada ruling elite. Nah, ini mungkin gejala yang lain lagi yang harus, ya ini Prof kita lah yang ahlinya. Saya boleh ke Prof Samsudin dulu soalnya. Iya. Ketidakpercayaan pada partai atau memang sulit mencari penantang Ahok? Ya, dua-duanya. Sebab bagaimanapun partai ini kan tidak melakukan apapun menjelang pemilu, menjelang pilkada itu langsung panik gitu. Nah, selama di antara dua pilkada, dua pemilu itu pada umumnya tidur panjang.
Tidak ada upaya melakukan seleksi yang katakanlah menghasilkan pemimpin yang akuntabel, yang amanah, bertanggung jawab. Jadi talent scouting-nya nggak jalan gitu ya? Betul, tidak ada kaderisasi. Sehingga setiap menjelang pilkada panik semua. Makanya yang muncul adalah fenomena Pak Ahok, kemudian Pak Anies, kemudian Mas Agus itu. Muncul 3 nama, saya pikir betul persoalan klasik bahwa kaderisasi regenerasi tidak berjalan. Tapi lebih daripada itu, ini bisa juga dispekulasikan bahwa Pilkada DKI ini berhasil memancing syahwat politik. Bukan sekedar aktor-aktor pelaku yang berurusan dengan DKI, tapi jauh lebih besar daripada itu. Sehingga kemudian ada orang yang mengatakan ya, seperti kata Bang Don tadi, ini pertarungan antara Mega, SBY dengan Prabowo, dan orang bertanya-tanya kemudian apakah Jokowi jelas ada di satu posisi atau akan bersikap netral, dan yang sedang mendaftar di KPU itu adalah para petugas dari tokoh-tokoh tadi begitu. Ada yang mengatakan Para petugas atau pion. ya, artinya apa? Memang ini berkaca dari Pilkada 2012. Saya pikir pengalaman empiris dari tokoh-tokoh atau bangsawan politik ini yang melihat hasil dari Pilkada DKI ternyata kemudian bukan saja berpengaruh, tapi linier dengan hasil yang terjadi pada Pileg dan Pilpres. Bagaimana pertama kalinya ketika Megawati berani mengambil sosok baru yang kemudian bersinar di PDIP, itu bukan hanya memenangkan PDIP di Jakarta, tapi mengambil alih kekuasaan di Pileg dan Pilpres yang selama 10 tahun itu gagal dilakukan. Maju adalah Ahok Jarot, Anies Sandi dengan kemudian Agus Silviana. Minimal ketakutan orang bahwa pertarungan ini akan berujung pada pertarungan sektarianisme, SARA. Kalau saya lihat dari 3 sosok ini sepertinya bukan orang yang nyaman untuk saling menyerang dengan menggunakan isu itu. Oke, ada satu nama yang betul-betul tadinya tidak beredar, artinya baru dari semua orang perbincangkan. Agus Harimurti ya, bukan Agus Harimurti. Bukan Agus Bambang. Yang ini calon astronot, yang sana tentara. Iya. Jadi ini bukan bapaknya calon gubernur, bapaknya calon gubernur Pak SBY begitu ya. Ada soundbite-nya Pak Syarifudin Hasan. Survei itu 2 bulan yang lalu dan baru kemarin ternyata dia masuk 5 besar. Dia memang peringkat 5, tapi jaraknya 5 besar. Tetapi pandangannya, analisanya adalah Mas Agus itu kan tidak melakukan kegiatan apapun, ya kan? Sementara yang di atasnya itu melakukan kegiatan yang sudah cukup lama, bahkan ada lebih dari 1 tahun. Nah dari situ kita dapat melihat bahwa sebenarnya elektabilitasnya cukup bagus. Urutan kelima kalau melihat dari survei internalnya Demokrat, begitu kata Pak Syarif Hasan. Jadi punya kans karena tidak bekerja apa-apa sudah ada di urutan kelima. Saya nggak tahu ya, tetapi mungkin Mas Yunarto bisa jelaskan karena kita juga tidak tahu surveinya itu dari mana, mungkin survei lembaga internal. Tetapi memang masuknya Agus ini sangat mengejutkan, walaupun hari ini misalnya ada sebuah analisa yang mengatasnamakan atau mungkin dibuat oleh Marzuki Ali mengatakan bahwa SBY itu adalah ahli strategi sampai kemudian Agus dimajukan. Tapi pertanyaannya kan sebetulnya sederhana untuk saya. Agus itu tingkat elektabilitasnya akan ditentukan oleh persepsi atau cara orang merasa kinerja Pak SBY selama 10 tahun yang kemarin. Kalau orang melihat itu positif, bagus. Tetapi kan ada juga anggapan 10 tahun SBY dan 2 tahun Jokowi itu orang sudah rasa bahwa itu berbeda. Tentu masing-masing kita bisa merumuskan seperti apa perasaan itu, tapi orang akan mengatakan mana realitas palsu, mana pencitraan palsu, dan mana yang nyata. Kira-kira begitu. Saya boleh tambahkan pernyataan Ahok dulu sebelum ke Mas Toto. Enggak, dia nggak pernah menjadi. Dia udah selalu bergerak diam-diam dari dulu. Saya udah ikutin dia. Ini katanya oh enggak, saya udah tahu dia pertemuan dari 2 tahun yang lalu dan kumpulin orang-orang Betawi, kumpulin mantan pejabat. Saya sengaja, saya dorong kok. Saifullah semua saya dorong. Justru saya bilang, makin baik yang calon, makin baik yang pengen jadi pejabat, yang diuntungkan warga DKI. Oke, ini pernyataan tentang Silviana Murni sebenarnya. Ada pernyataannya tentang Agus Harimurti udah mirip. Bapaknya sudah 10 tahun, sudah berpengalaman lah. Begitu Mas Toto. Iya, kalau tentang Agus Harimurti, saya tetap melihat ini spekulasi yang sangat besar dari SBY. Ya. Kan jelas lah, ini ketika orang memunculkan nama Agus Harimurti, porosnya bukan lagi 4 partai.
tapi bagaimana kita membaca ambisi politik SBY di DKI dan membaca bagaimana ambisi politik SBY ingin diterjemahkan di 2019 gitu kan. Jadi yang diturunkan tidak main-main, bukan perwakilan Partai Demokrat, tapi mewakili nama besarnya sendiri dan bukan orang yang bukan ibas dalam hal ini, orang yang harus mengorbankan karir militernya. Jadi ini spekulasi. Tidak mungkin SBY sedang berbicara sekedar DKI 2017, SBY sedang berbicara 2019. Itu justru bukti bahwa sedang berbicara sesuatu yang berbeda gitu ya? Sedang berbicara sesuatu yang berbeda menurut saya. Dan pertanyaannya kalau kemudian ada orang mengatakan ini pertarungan nostalgia antara Cikias dengan Teguh Umar, saya lebih melihat berbeda. Agak mirip dengan yang apa Bang Don katakan, ini pertarungan antara dua rezim dan bukan lagi rezim Megawati dengan rezim SBY. Sama seperti ketika pertarungan persepsi ketika bicara Ahok, orang akan mengkaitkan bukan dengan Megawati, dengan Jokowi, baik sebagai gubernur ataupun presiden. Sama seperti orang berbicara Agus, sudah pasti akan yang bisa dilihat bukan track record Agus, karena Agus tidak memiliki track record, tapi track record dari ayahnya. Rezim SBY dengan rezim. Iya, saya pikir saya sependapat dengan Mas Toto ya, bahwa Pak SBY ingin melanjutkan dinasti politik Cikeas ini. Nah, dan itu sah saja kan? Ya sah-sah saja. Ya. Apakah itu melalui Ibas, melalui Bu Ani atau melalui Agus. Kebetulan test case-nya kali ini adalah melalui Agus. Saya pikir juga sosok Agus itu mewakili Cikeas ya, bukan mewakili partai. Oleh sebab itu hasil Pilkada Jakarta 2017 itu bagi Pak SBY mungkin tidak begitu penting. Tapi beliau ingin tahu sejauh mana sebetulnya tingkat dukungan publik terhadap nama SBY, nama Yudhoyono untuk peluang ke depan tentu saja. Sasaran antara gitu? Ya kalau saya mungkin karena saya bukan pakar ilmu politik ya, saya agak berbeda. Saya cuma berdasarkan pengamatan saya pada cara berpikir Pak SBY. Pak SBY itu orang yang senang memperhatikan keadaan di dunia, lalu melihat relevansinya dengan di Indonesia. Gitu. Saya lihat beliau melihat ini ya, bayangan saya ini kan pertarungan antara Ahok dan kelompok Prabowo lah ya, dalam hal ini kemudian Anies. Itu pertarungan tradisional partai politik. Ya, dan mereka akan negatif campaign nih, gila-gilaan perangnya. Nah, Pak SBY itu kayaknya membaca seperti ada kasus saya bilang tadi, ada Duterte, ada Trump, ada apa. Ada kemuakan orang pada partai politik. Dia harus mengambil tokoh yang jauh dari partai politik. Karena itu dari anaknya, dia nggak ambil Ibas. Dia ambil Agus, yang jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan partai politik. Lalu untuk pasangannya, dia kan selalu bikin matrik tuh. Saya kebayang matriknya. Pertama orang non politik tapi udah pengalaman, non politik birokrat kan. Kedua harus gender balan, perempuan. Ketiga mewakili etnik Betawi, perempuan kan? Betawi. Dan kemudian non partai, muda, profesor lagi. Ya, profesor muda, melambangkan hope orang yang tidak tercemar oleh partai politik. Kita break dulu kalau gitu, kami akan kembali sesaat lagi. Tampilnya Agus Harimurti putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono yang masih militer aktif dalam pencalonan Pilkada Jakarta membuat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio angkat bicara. Mari kita simak pernyataan Panglima TNI. Aturan TNI, setiap anggota militer yang akan menjadi calon peserta Pilkada maka statusnya harus mengundurkan diri dari dinas militer. Kalau prajurit TNI masih aktif, masa aktifnya masih panjang, akan diberikan pensiun dini sehingga pada saat pilkada dia sudah bukan militer lagi. Iya, sudah pasti harus mundur, itu yang jelas. Dan tadi pagi sempat ribut bagaimana cara mundurnya Agus Harimurti supaya saya tidak keliru. Nggak, kalau menurut aturannya mestinya pada pukul 13.00 hari ini katanya itu yang kita dapat ya, Agus Harimurti sudah boleh mengajukan pensiun dini, jadi memenuhi seluruh syaratnya. Jadi tidak masalah. Jadi tidak ada masalah. Tetapi begini dong, saya lebih tertarik untuk membicarakan satu hal.
pertarungan 3 poros ini untuk saya kok ini hoki untuk Ahok. Karena dengan begitu adrenalin orang seperti Ibu Mega pasti fight untuk Ahok. Dia masih menyimpan masalah dengan Pak SBY pada tahun 2004 bukan? Dan sampai sekarang belum saling sapa. Jadi Dan dia akan mengerahkan semuanya. Segala kemungkinan, ngundang Risma, ngundang Ridwan Kamil, ngundang Abdullah Anas, ngundang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kampanye di sini, coba bayangkan. Saya rasa dia akan ngambil semua itu untuk memperlihatkan bahwa dia lebih. Karena tahun 2004 dia kalah dan sekarang saatnya untuk memperlihatkan dia akan memenangkan itu isu yang benar dan mungkin saja terjadi. Pertarungannya sudah naik. Betul. Pak Samsudin. Jadi memang kelihatannya ini persaingan yang belum selesai, masih berlanjut. Dan kelanjutannya itu ditunjukkan dalam Pilkada Jakarta 2017. Nah, saya melihat bahwa walaupun ini peluang bagi Pak Ahok dengan adanya 3 pasang ini, tapi tidak begitu mudah bagi beliau untuk menang satu putaran. Sebab sebagaimana kita tahu pula, untuk DKI Jakarta untuk menang itu kan minimal 50% plus 1. Secara kuantitatif begini, ada situasi yang berbeda. Tadinya saya melihat apabila pertarungan terjadi antara 3 pasang, tetapi yang maju adalah Sandiaga Uno dengan Yusril, seperti nama-nama itu muncul pada minggu-minggu lalu, itu akan menguntungkan Ahok. Karena mereka hanya bisa kemudian memangsa pasar sentimen asal bukan Ahok. Tetapi ketika kemudian dalam perkembangan yang masuk adalah nama Anies dengan Sandi dan kemudian Agus dengan Silviana, ini adalah 2 pasang yang menurut saya bisa merugikan Ahok karena mereka bukan berkutat saja pada pangsa pasar asal bukan Ahok, tetapi juga bisa bersinggungan dengan pangsa pasar Ahok. Contoh, Anies, Ahok dengan Agus ini ketiga-tiganya memiliki modal personal branding itu yang bisa kompatibel ketika dihadapkan pada pemilihan anak muda. Ada yang bilang satu ganteng, ada yang bilang satu integritas bersih, ada yang bilang satu lagi memotivasi ketika berbicara. Ini yang menurut saya akan jadi tantangan baru buat Ahok. Jadi ini lawan sepadan begitukah ya? Ini lawan sepadan, tapi kalau pertanyaan Ahok kemudian jadi cita atau tidak, kalau kita lihat memang orang ini lebih suka bermain adrenalin. Benar kan? Menikmati situasi seperti ini karena kalau Ahok kemudian bisa menangkan pertarungan dikeroyok oleh 2 orang yang punya pangsa pasar sama dan tokoh nasional, buat orang seperti Ahok menurut saya pemain adrenalin akan sangat memuaskan kalau bisa menang satu putaran. Iya, komentar dia tentang calon-calonnya memang begini. Kalau sudah jadi calon ya semuanya sepadan, semuanya seimbang. Tidak ada lagi yang lain. Malah lebih banyak lebih bagus kata Ahok. Ya kalau saya setuju dengan Ahok dan menurut saya yang saya setuju dengan Ahok adalah menurut saya 3 pasangan calon itu not bad lah. Kalau kita bandingin dengan pilkada di daerah-daerah, 3 calon ini oke lah gitu ya. Kalau Mas Toto tadi bilang tidak ada lagi sentimen sektarian. Dan kalau kita lihat orang-orangnya semua nasionalis lah, jelas ya, tidak ada bayangan itu. Udah gitu kebetulan kok namanya semua pakai A ya. Tapi ya buat saya semua pakai A. Buat saya itu ya menurut saya sebetulnya saya setuju dengan Profesor bahwa ini kalau saya jadi manajer Ahok saya akan sangat berhati-hati. Kenapa? Karena kita lihat untuk tingkat keterpilihan Ahok untuk seorang incumbent itu rendah sekali. Terakhir itu sekitar 42%. Kita ingat waktu Foke pada posisi seperti sekarang tahun 2012, Foke itu 49% dan Jokowi 7%. Memang di mana-mana di pilkada di daerah kita lihat biasanya calon incumbent itu trennya turun. Sementara yang melawan itu naik. Sehingga ini kalau saya jadi manajernya Pak Ahok, saya akan sangat berhati-hati dan menurut saya sebetulnya kemungkinan menang atau tidaknya Pak Ahok ini lebih sangat ditentukan Pak Ahok ketimbang lawannya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh this election is Ahok to lose. Jadi kalau Ahok bisa mengontrol dirinya ya dan juga pendukung fanatiknya agar tidak terlalu agresif, agar bermain cantik, Ahok bisa menang bahkan di 1 putaran. Tapi bisa nggak Pak Ahok mengendalikan dirinya dan juga menahan ancaman Pak Ahok itu adalah justru pendukung fanatik agresifnya, bukan dari pihak lawan. Bukan itu yang diminta oleh PDI Perjuangan, Bang Don? Menahan diri gitu. Ya betul, menahan diri. Tapi juga tadi Mas Toto bilang, mungkin juga kalau juru kampanye lawan adalah gunakan isu sara, justru akan terbalik gitu. Jelek-jelekin Ahok juga akan menimbulkan arus balik untuk simpati. Plus minusnya Pak Samsudin Haris dengan 3 poros ini? Iya, plus minusnya tentu saja adalah bahwa
kompetisi itu lebih indah dilihat Lebih indah dilihat. ketimbang hanya head to head, hanya dua pasang gitu. Sebab bagaimanapun kita juga butuh demokrasi yang enak gitu, yang damai. Nah, mudah-mudahan dengan tiga pasang ini isu-isu yang sifatnya sektarian itu tidak muncul. Oke. Nah, yang paling penting bagi Ahok kalau mau menang ya, memang menjaga Jangan bikin salah sendiri gitu supaya ya. beliau tidak banyak ngomong yang kontroversial. Kalau olahraga itu unenforced error, jadi bukan musuhnya gitu loh. Bukan, maksud saya begini, kan masih ada satu faktor yang mungkin mempengaruhi survei. Mungkin Mas Junarto bisa jawab nih. Kan sebelum ini kan PDIP belum menyatakan dukungan kan. Ya. Saya tidak yakin bahwa setelah PDIP menyatakan dukungan itu turun. Jadi itu variabel yang mungkin juga akan sangat menentukan rebound atau tidaknya orang seperti Ahok. Jadi kalau lihat sementara ini mungkin gitu. Mesin partainya akan bekerja luar biasa kuat nanti tiga-tiganya ini, mau tidak mau. Mesin partai saya pikir tidak menjadi faktor utama, tetap Sekarang ini, partai dengan ID kita sekitar angka 20%. Kalau kita mau cari dua partai yang masih memiliki mesin politik, memang PKS dengan PDIP. Betul. Dan itu yang tadi menjadi misteri ya, ketika Ahok sudah dinyatakan resmi oleh PDI Perjuangan, bagaimana kemudian efeknya secara elektoral dibandingkan dengan survei-survei sebelum kan yang berada dalam posisi Ahok masih menjadi tanya-tanya besar, maju atau tidak oleh PDIP. Tapi saya tadi menarik juga apa yang dikatakan Mas Bambang. Ketika membaca survei Ahok, yang menarik bukan elektabilitas, tetapi perbandingan antara tingkat kepuasan publik paling rendah 65%, paling tinggi 82% dari semua lembaga survei. Itu sangat tinggi sebetulnya untuk seorang incumbent. Kepuasan publik. Jauh dibandingkan Ahok hanya 45-49% pada saat 6 bulan sebelum pilkada dilakukan. Artinya modal sosial Ahok jauh dibanding Foke. Tetapi yang menarik adalah kenapa tingkat elektabilitas Ahok hanya berkisar di antara 45-55%. Jawabannya apa? Artinya ada gap yang menunjukkan tidak semua pemilih yang puas dengan kerja Ahok akan memilih Ahok. Spekulasinya kan ada dua. Pertama, saya pikir kita harus akui mungkin ada faktor primordial, tinggal pertanyaan seberapa besar. Faktor kedua mungkin juga bisa yang disebutkan Mas Bambang, Ahok sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Para pendukung Ahok sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Bisa-bisa sering buat enforced error. Unforced error. Jangan bikin unforced error. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo Subianto turun gunung mempersiapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada Jakarta. Walaupun Pilkada serentak, ada 101 daerah yang dilihat cuma satu, yang lain boleh melakukan apa saja sekarang ini. Seolah-olah yang lain boleh melakukan apa saja, tidak ada yang tidak ada yang memperhatikan. Tapi ya, kita berpikir tiga pasangan dengan tiga backup orang kuat begitu kan. Dan kalau Mas Junarto tadi katakan persaingannya mungkin tidak lagi sektarian. Ini persaingannya lebih cerdas gitu ya. Saya melihat semoga kita akan melihat kampanye modern ya, yang atraksi kreativitas kampanye modern. Karena tiga pangsa pasar yang saling bersinggungan di antara ketiganya adalah pangsa pasar anak muda. Yang itu tidak main-main, sangat berpengaruh terutama di kota besar. Pertama, 17-30 tahun itu 38% dari keseluruhan pemilih. Yang kedua, kita harus akui mereka memiliki kapasitas sebagai social influencer jauh lebih besar dibandingkan dengan umur di atas. Mengapa? Era ketika sekarang kita bisa menggunakan sosial media, kita bisa bersuara dengan sedemikian cepat dengan jaringan-jaringan yang ada di internet, itu lebih dikuasai oleh anak-anak muda, bukan segmen di atasnya. Itu terjadi tahun 2012, itu terjadi di tahun 2014 ketika Pilpres. Dan itu yang menurut saya dan itu akan makin naik lagi. Akan terasa lebih menarik dibandingkan dengan apa yang terjadi di Pilkada 2012 misalnya. Dulu ada pertarungan orang yang memiliki karakter mirip dengan anak-anak muda bertarung dengan gaya lama, misalnya Foke dan Nara begitu, yang sangat tradisional pendekatannya. Sekarang tiga-tiganya secara personal branding memiliki potensi untuk menggarap anak muda ini. Jadi itu yang saya harapkan, pertarungannya akan keras, tapi pertarungan keras dari sisi kreativitas kampanye modern tadi. Iya.
sosmed berarti kan yang akan lebih Salah jadi satu yang akan sangat keras di sosmed. Walaupun secara substansi menurut saya ini akan lebih menyejukkan dibandingkan kalau nama-nama lain yang muncul misalnya. Iya. Cuma kadang-kadang sosmed itu kalau kita bacakan ya Bang, kadang-kadang juga kerja mesin untuk beberapa hal. Iya, satu hal. Dan kemudian yang kedua adalah kadang-kadang juga tidak keras sekali, luar biasa. Ada pertanyaan satu yang menggelitik saya sebetulnya. Saya melihat kan tadi soalnya kan tiga tokoh yang betul-betul mau bertarung di DKI ini. Lalu kemudian masing-masing sudah mengajukan calonnya. Saya hanya mau tanya sebetulnya, atau ada pertanyaan dalam hati saya, apakah mungkin Agus sudah lama dipikirkan oleh seorang SBY untuk naik saat ini, kalau tidak PDIP memutuskannya pada injury time juga? Satu. Kedua, apakah Gerindra sama PKS pernah memikirkan seorang Anies untuk berpasangan dengan orang seperti Sandiaga Uno? Kalau tidak terjadi, PDIP mengambil keputusan di saat-saat terakhir. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini betul-betul PDIP memainkan kartu truf yang kemudian mengubah ini dan seolah-olah mengejutkan kita tentang calon-calon yang ada. Agus adalah kejutan, Anies yang kita pikir belum pernah berpikir kira-kira waktu dia baru diganti jadi Mendikbud, kecuali seminggu terakhir bukan? Dan itu yang terjadi. Ini menarik untuk karena dilihat. sekian bulan memang partai-partai lain semuanya menunggu PDI Perjuangan dan Pak Samsudin Haris ya. Iya, kalau saya melihat kalau PDIP jangan-jangan memang sengaja PDI Perjuangan tidak. Ini lebih pada Megawati. Kalau Megawati saya menduga kuat sudah lama memutuskan. Betul. Gitu. Cuma memang lingkungan Ibu Mega itu ya saling menjaga loyalitas juga pada Ibu Mega, sehingga dengan demikian bagi saya tidak begitu mengejutkan sebetulnya bahwa Bu Mega memutuskan ke Ahok. Nah, adapun Pak SBY bisa jadi sudah agak lama, bisa jadi. Cuma ini kan ada trigger begitu ya? Bukan, nunggu peluang dan peluang ini ada, sehingga yang dimunculkan kemudian Agus. Nah, kenapa Agus? Nah, saya menduga kuat ini berkaitan dengan penampilan yang kenapa Ibas kurang tampan begitu? Lebih kalem, lebih menjaga itunya penampilan tata lakunya ketimbang mungkin lebih Ibas mirip SBY kalau kata orang. Kira-kira lebih menjadi fotokopi SBY Bang Ibas. Sedangkan untuk Anies saya pikir momennya adalah setelah dia dicopot. Kenapa memanfaatkan orang menduga bahwa dia dizolimi begitu? Bisa jadi juga. Dan itu bisa dikapitalisasi oleh pasangan Anies dengan Ya. Sandiaga Uno. Mungkin itu saya agak melihat dari sudut yang lain ya. Saya melihat kalau pengamatannya tentang Pak SBY ya. Saya pikir mungkin juga faktor Ibu lebih tinggi ketimbang faktor Pak SBY untuknya. Dan yang kedua, saya pikir juga mungkin juga faktor Agusnya sendiri jangan diremehkan. Karena kalau kita lihat Pak Agus itu kan udah awal tahun lalu udah dinaik menjabat komandan batalion. Artinya harusnya dia letkol pangkatnya. Sekarang posisinya mayor. Dan bahkan sudah diumumkan akan dilantik pangkatnya menjadi letkol pada tanggal 22 Agustus tahun lalu. Ternyata sampai sekarang masih mayor. Jadi saya pikir mungkin ini juga ada satu unsur pendorong Agus untuk berpikir bahwa di militer mungkin dia ada masalah yang dia lebih punya peluang untuk keluar dari militer gitu. Apalagi kalau dia memang punya politik. Mungkin tidak akan terlalu cepat gitu ya karirnya di sana. Itu sipil berpikir dan betul sipil. Dan kalau kita lihat kan dia juga sekolahnya aja 3 sekolah top gitu dan pikirannya tentang politik. Kalau kita lihat sekolahnya bukan tentang bagaimana membangun militer yang kekuatannya begini-begini kan, sekolahnya lebih kepada yang lebih untuk politisi lebih cocok. Saya kira mungkin Pak SBY melihat ini antara Ahok dan anti Ahok, pertempurannya akan head on keras, negatif campaigning dan sebagainya. Apapun negatif campaigning itu pasti mencederai orang yang kena. Lalu carilah orang ketiga. Kalau dicarilah orang ketiga yang tidak ikut dalam perang ini, nanti nunggu kesempatan. Kalau jadi ibaratnya itu akan lebih unggul. Muntah bolanya. Dia nunggu bola muntah. Jadi ada peluang bola muntah.
dengan karir yang kemungkinan bisa jadi lebih cepat. Ya, nggak perlu jadi jenderal, bisa kalau dia jadi masuk jenderal. dia mau jadi masuk politik, dia bisa jadi menteri pertahanan, jawaban Mas Toto bisa jadi tentang presiden. Apakah betul pertarungan akan diwarnai negatif campaign antara pro Ahok dengan anti Ahok dan kemudian Untunglah orang ketiga. untung orang ketiga ya? Saya malah melihat asumsi itu bisa digunakan kalau kemudian poros Gerindra dengan PKS itu bukan Anies. Bukan Anies. Ketika nama Anies yang iya, muncul betul. itu agak terbantahkan. Ini orang yang menurut saya bahkan dari 3 pasang ini paling mengerti cara berkampanye positif. Ini yang paling mengerti cara menolak kampanye negatif. Mas Toto mau keunggulan katakan dia Anies lebih berbahaya dari Agus Harimurti? Oh ya, harus diakui dia tokoh Oke. politik nasional, dia pernah menjadi menteri, orang berspekulasi dia yang lebih bersemangat untuk berani melawan kandidat politiknya Jokowi, kira-kira begitu kan. Tapi yang menarik seperti ini, dalam konteks pertarungan politik tadi, orang kemudian tidak melihat secara jeli, katakanlah betul bahwa ini adalah bagian dari upaya SBY membangun kekuatan menuju 2019. Pertanyaannya kemudian, kalau kita coba baca koalisi apa yang dibangun oleh SBY, ada 3 partai lain. Dan yang menarik 3 partai yang bergabung dengan SBY di sini adalah 3 partai pendukung Jokowi. Artinya kalau spekulasi itu kita kaitkan dengan hipotesa bahwa SBY ingin berkuasa kembali, pertanyaannya apakah 3 partai ini sudah membalelo sehingga kemudian merasa lebih nyaman di 2019 bergabung dengan rezim baru, bukan lagi rezim Jokowi, atau seperti apa? Di tempat PDIP juga ada Golkar. Ada Golkar. Ya, ini yang menurut saya menunjukkan memang pasca 2014 konstelasi politik masih cair dan Masih cair, iya. pertarungan politik balas dendam pasca reformasi memang belum selesai. Oh, itu Oke, yang kalau gitu kita coba jeda dulu, nanti kita akan kembali selepas rehat. Nama Agus Harimurti Yudhoyono belum muncul dalam survei. Berbeda dengan calon yang dipasang poros PDIP dan poros Gerindra. Mari kita simak survei terakhir yang digelar oleh Poltreking Indonesia. Ini adalah elektabilitas tokoh versi Poltreking. Ahok 40,77, kemudian ada Sandiaga Uno 9,23 dan Anies dekat juga sekali 8,92%. Di survei yang lain dari LSPI, Basuki Cahayapurnama di situ 35%, kemudian Sandiaga Uno 5,8% dan yang belum memutuskan ada 17,6%. Masih dari survei kita lihat simulasi jika pasangan ini head to head dari Basuki Cahayapurnama bersama Jarod Saiful Hidayat melawan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno. 37,95% untuk Ahok dan Jarod, kemudian Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapatkan 36,38%. Kalau dari survei ini head to head nggak jauh ya pasangan? Saya terus terang belum dapat jawaban ya secara logika statistik. Kenapa yang 37? menyebabkan kenapa kemudian ketika disimulasikan person to person dengan pasangan itu berbeda jauh. Oke, Biasanya iya. ada korelasi linier karena faktor dari wakil itu tidak menjadi faktor primer biasanya, tidak memberikan faktor tambahan. Tapi saya tidak tahu, misteri itu mungkin ada jawaban juga, kita coba berpikir positif ya. Tetapi memang ada pola yang itu biasa terjadi bahwa incumbent itu polanya pasti akan unggul jauh ketika masih jauh pilkadanya. Kemudian, ketika mendekati masa pendaftaran itu biasanya akan mulai semakin mendekati atau minimal penantang akan punya tren naik. Karena apa? Sederhana saja. Penantang biasanya ketika jauh-jauh hari tingkat pengenalannya masih rendah. Ketika sudah didaftarkan, dipublikasikan oleh KPU, otomatis dia akan langsung naik tingkat pengenalannya. Di situ kita baru bisa melihat titik start atau bagaimana kita bisa membandingkan apple to apple. Nah, jadi survei yang bisa dianggap kemudian menjadi titik start untuk menganalisis dalam situasi sekarang adalah survei yang pertama dilakukan apabila
nanti pendaftaran dan penetapan sudah dilakukan. Ya saya rasa memang itu baru lebih mendekati realitasnya. Karena kemudian orang tahu bukan lagi berandai-andai. Betul. Tidak berandai-andai, tapi mereka akan lihat betul-betul pasangannya, dan menurut saya suara pasti akan sangat dinamis untuk beberapa hal. Tapi kan kita sudah tahu pada umumnya adalah bahwa seperti disajikan melalui survei oleh berbagai lembaga survei termasuk dari Mas Toto ini kan memang terbelah kan di Jakarta ini kalau lihat figur orang seperti Ahok. Lalu kemudian kita akan lihat seperti apa diksi atau apapun yang akan ditampilkan oleh beberapa tokoh setelah mendaftar seperti ini, dan mungkin akan berpengaruh kan. Bagaimana kemudian kalau kita bicara soal perbandingannya dengan kursi para pendukung begitu ya? Ya. Di tempat Basuki Cahayapurnama itu ada PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, Golkar. Totalnya 52 kursi. Kemudian di posisi Agus Harimurti dengan Silviana Murni ada Demokrat, P3, PKB, dan PAN yang total kursinya berjumlah 28. Ketiga adalah Gerindra dan PKS. Totalnya adalah 26 kursi. Ada Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Ya, tapi ini kalau tadi Mas Toto katakan kan ya mesin partai mungkin tidak kemudian ya kita lihat waktu Foke aja lawan Jokowi kan. Boleh dikatakan partai semua mengeroyok Jokowi. Jadi semua partai kecuali Gerindra dan PDIP aja yang melawan. Tapi betul-betul soal tokoh di sini ya. Tokoh. Kalau pilkada saya kira tokoh lah. Iya. Sebab kalau pileg itu partai politik. Tapi kemampuan partai politik sebagai mesin untuk mengawal pasangan calon itu juga menentukan. Walaupun PDIP punya tesis yang berbeda, yang selalu diperdebatkan. Betul. Bahwa dari kejadian yang ada di Jawa Tengah, bahwa dari kejadian yang ada di Jakarta, Sumatera Utara hampir menyalip pertarungan kemarin kan, Jawa Barat juga hampir. Saat itu mereka mengatakan loh, ini kita malah bisa membuktikan bahwa PDIP itu bukan ketika bergerak mencalonkan satu orang calon gubernur atau bupati misalnya, kita bukan hanya menggerakkan elemen-elemen yang ada di daerah itu. Kita bahkan menurunkan kepala-kepala daerah lain. Kita menurunkan anggota DPR sehingga mereka berani mengklaim bahkan eskalasi dan suaranya itu lebih besar dibandingkan yang kita bisa hasilkan dalam pileg sebelumnya. Ya. Risma akan disuruh ke sini, Ridwan Kamil dan lain-lain, Ganjar dan seterusnya. Tapi yang menarik kan betul, PDIP itu adalah partai yang solid sama seperti PKS. Memang menjadi pertanyaan, itu bukan sekedar tokoh menurut saya sekarang ini. Partai yang bekerja itu juga akan sangat berpengaruh. Kalau kita lihat PDIP maupun PKS itu adalah partai-partai yang solid. Saya kira belum lama ini saya bicara dengan Jarod misalnya, diketahui bahwa yang akan kerja keras dan berlumpur-lumpur itu di situ pasti PDIP dan mereka semua siap. Itu tadi kembali kepada adrenalin Ibu Mega itu akan meningkat jauh karena menghadapi persaingan masalah yang boleh langsung ke closing statement saja Pak Samsudin Haris karena kita sudah mepet. Pandangan Bapak tentang jalannya kampanye nanti? Iya, jalannya kampanye itu tentu saja kita membayangkan mudah-mudahan tidak ada lagi isu soal agama, soal suku dan lain sebagainya itu. Sebab itu tidak mendidik, tidak sehat bagi masa depan bangsa kita. Nah, oleh sebab itu yang paling penting adalah apa yang bisa dijanjikan oleh Agus dan pasangannya, apa yang bisa dijanjikan oleh Anies dan pasangannya. Ya, kalau Pak Ahok kan sudah jelas melanjutkan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi juga apa yang dijanjikan oleh Pak Ahok dan pasangannya gitu ya Pak Samsudin ya. Mas BHM. Ya kalau saya sih dengan hasil ini saya sebagai pengamat demokrasi senang karena saya lihat representatifnya. Sebagai jurnalis? Ahok itu adalah orang minoritas. Punya potensi memenangkan pertarungan di Jakarta. Double minoritas. Double minoritas. Kalau kita lihat Anies, minoritas juga. Keturunan Arab dari partai kakeknya dulu kan itu, tapi nasionalis. Jadi dua minoritas nasionalis ya. Lalu ada pasangan anak muda yang kalau kompetensi teknis lihat dari CV-nya baik gitu. Jadi menurut saya menu untuk masyarakat Jakarta ini untuk demokrasi kita baik. Mas Toto. Ya, pilkada biasanya memaksa pemilih hanya memilih dia terbaik di antara yang terburuk. Tapi saya melihat kali ini
ada peluang lah kita mendapatkan yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi ya saya tidak mau menyebutkan nama, tapi lebih mengerikan kalau ada beberapa nama yang sempat muncul. Yang ketika sebelum kampanye pun itu sudah mengatakan isu-isu yang cenderung ke arah sektarianisme. Tetapi yang harus diingat adalah bagaimana orang-orang yang bisa menjadi terbaik di antara yang terbaik ini tidak kemudian berbicara mengenai hal-hal di luar Jakarta, tidak membawa aspirasi di luar mengenai kemampuan dirinya untuk memperbaiki Jakarta. Saya takut sekali memang kalau kemudian pilkada DKI Jakarta ini hanya menjadi ajang batu loncat buat para bangsawan politik yang merasa kemudian ingin mempertahankan kuasanya, ingin merebut kekuasaan orang lain, itu membuat akhirnya makna pilkada buat masyarakat DKI jadi terdegradasi. Semoga-moga tidak terjadi begitu ya, Bang Don. Ya, saya kalau lihat tiga pasangan ini menyenangkan dan itu menarik pertarungannya. Walaupun saya tidak tahu persis dan saya tidak yakin apakah ini akan mempengaruhi hasil akhir seperti yang sudah beredar. Bagi saya warga Jakarta itu sudah tahu betul siapa yang mereka pilih. Tidak ada yang bisa tertutup di sini. Lalu kemudian mereka akan menonton, mereka akan menunggu, lalu kemudian ya sekedar cari referensi untuk perbandingan. Tokoh baru akan ditunggu, apa sih yang dijanjikan. Tokoh lama akan dilihat apa track recordnya, lalu kemudian apa continuity dari semua janji yang sudah dibuat. Saya kira semua orang juga tahu Jakarta itu menghadapi masalah yang sama. Dan setiap masalah yang sama itu membutuhkan orang kuat untuk bisa menyelesaikan itu semua. Dan kalau lihat seperti ini, ya kita betul-betul berharap demokrasi kita itu akan naik kelas kali ini di Jakarta ya. Semoga memang naik kelas. Yang untung adalah masyarakat. Demokrasi itu tidak berhenti, tanggung jawab kita di kotak suara. Sesudah itu yang harus dijaga. Baik, Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines, dan pemirsa itu The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.